Wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Kabar keluarga di rumah gimana Bu, sehat? Anak juga sehat Bu? Alhamdulillah. Oke ibu-ibu. Masih semangat ya Bu ya? Halo. Halo. Asik. Ternyata kelompok ini, kelompoknya Pak Solehin sangat aktif ya. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini juga, bapak-bapak yang saya hormati, hari ini akan melaksanakan FDS atau Family Development Season ya Bu ya? Ya Bu ya? Bapak? Ibu? Halo? Asik. Nyaman banyak kaki. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya Budan Kaulo Mojaki. Pagi ini akan belajar tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, percaya Pak. Ki. One ki. Ematura lagi lagi. Ki. Pelatihan cara ngelola obeng atau bese ben arencana aki ka akui usaha ya kon ki. Nah, nggak gini kan. Saya akan diajarkan pada pagi ini. Tapi ibu-ibu siap ki? Oke, ibu pelatihan ibu ki. Nah, siap. Tidak ada yang buru-buru kan? Sombong ibu ki? Tidak ada pikiran mau ke sawah, enggak? Tidak ada yang mau makanin ayamnya, tidak ada. Nah, berarti kalau sudah sepakat bahwasanya hari ini betul-betul harus mengikuti pelatihan ini sampai selesai ya Bu ya. Nah, oke. Nah, kali ini kita pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, jangan dilihat ininya, dibaca ininya Bu ya. Nah, perencanaan usaha. Tentunya ibu-ibu sudah punya planning bahwasanya gimana cara mengelola obeng uang per bulan, ibu ki? Sudah punya gambaran nggak Bu? Nah, tentunya tiap orang kan berbeda-beda, ibu ki? Oke, kita lanjut. Nah, kita harus punya pandangan atau bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, kita masuk kepada pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Ibu ki? Oke Bu? Halo? Alhamdulillah. Pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Nah, kita harus juga paham dari mana sumber pendapatan itu. Jumlahnya juga harus paham. Frekuensi dalam sebulan, total per bulan berapa pengeluarannya. Ini harus dicermati. Misalnya ini ada contoh ibu-ibu ya. Ada contoh upah Ibu Lili. Upah Ibu Lili ya, sama upah Pak Rusli. Nah, ini disatukan semuanya per bulan ya. Ini dalam 3 hari kali 4 minggu yang punya Bu Lili. Totalnya 180.000 penghasilan Bu Lili. Sedangkan Pak Rusli 480.000, total 660.000. Ibu ki? 600 sabitakebu ki. Nah, ini harus mempunyai anggaran atau reng-rengan pengeluaran tiap bulan panjenengan ki. Nah, misalnya pengeluaran uang jajan Dewi, misal lagi 1.000 per arek ki, 1.000 tiap hari. 6 marek kali 4 minggu sekitar senapa Bu? Ki, kalau ibu kali 6 kali 4. Jadi petong polo 2.000 ki. Salah satunya pengeluaran yang direngen. Ini adalah contoh. Belum uang jajan Agus misalnya 2.000 per hari, 2.000 per hari, 6 marek kali 4 minggu, totalnya diki ketemu 40.000. Terus ini juga ada susu, pengeluaran susu misalnya, tabungan Dewi, belum tabungan juga ya. Terus untuk menanak, mereka udah boleh. Ini pulsa juga masuk di
Terus mandi atau cuci. Wah, ini juga ada rokok kayaknya Bu. Masuk gimana? Ada bapak-bapak di sini ya? Nah, itu juga masuk. Totalnya Diki ketemu sekitar total pengeluaran belum atos 40.000 di kaki. Nah, ini kan selisih pendapatan dan cuman pendapatan dalam satu keluarga kun 600 per bulan. Oke. Ternyata pengeluaran tidak ditong-bitong nggak belum atos 40.000. Ternyata selisih 100 belum 40.000 buki. Nah, dalam hal ini perlu ibu-ibu kaki baca dengan kotub diatur kembali. Nah, apa sekiranya nikah yang tidak perlu dikeluarkan? Yang harus dipenuhi terdahulu adalah kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan. Kalau masalah keinginan kita kesampingkan dulu. Baru kalau udah ada lebihnya, baru kita beli keinginan, kita beli keinginan. Ibu Ki. Halo. Alhamdulillah. Tak langkong Ki bagi. Oke, lanjut. Nah, ini yang kayak tadi Ki. Nah, ini juga setelah itu anggaran bulanan keluarga Februari misalnya Ki. Keterangan pendapatan ini contoh lagi. Contoh nah. 600 sabitan ternyata telah dikelola lagi, kalkulasi lagi uang jajan Dewi, uang jajan Agus semuanya, masak, listrik, pulsa telepon, perlengkapan, rokok diminit lagi akhirnya ketemu 590.000. 600 sabitan Ki, ya kalah 590 kayak kenapa Bu? Karena ketemu lagi. Nah, itu caranya bagaimana meminit angka pengeluaran tiap bulan. Male tak selisih. Male tak selisih. Saya kira ibu-ibu juga paham tentang hal ini. Kita juga bagaimana proses belajar mengajar kita agar bisa saling mengetahui. Tapi paling tidak kita harus sadar Bu. Endi ancang-ancang ben bulan cara untuk ngelola obong. Yang mon pas ngantos akui obong uang BKH mon tak cocok Ki. Uang BKH cuma sekedar apa kalau bahasanya Pak Ahmad itu cuma tambahan Ki, bonus Ki, tidak tergantung kepada uang itu. Tapi saya yakin lah ibu-ibu punya penghasilan di luar itu Ki. Nah, lanjut. Catatan kas harian, sampean kutu bundi catatan kas harian pada nggak gede lagi. Misalnya pengeluaran nikah melenap bagi itu sesuaikan dengan kebutuhan yang telah ada. Nah, nikah catatan hariannya. Saya kayak tadi sebenarnya cuman ini lengkap dengan tanggalnya. Malah dikit caples dengan pengeluarannya sampean. Paling tidak harus pas. Misalnya pendapatan sampean 600 sebitar per bulan. Siapa tadi 600 sebitar, paling tidak sampean harus menyisihkan uang tabungan, Ibu Ki. Fungsinya apa? Uang tabungan sampean itu nabung, takut sampean kejepit. Apa cara Madura nah? Mending kejepit-jepit lah Bang Ki. Nah, tak pepet. Bahasa Madura atau pepet jamon Ki. Akhirnya secara tidak langsung mau tidak mau sampean harus berhutang. Karena model yang utang ya kempang Ki. Tapi saya mah aja repot Ki, biasa nah Ki. Lanjut. Nikah sudah beranjak kepada pinjam meminjam. Ini kalau sampean montang di obang biasanya napa Bu? Nginjam Ki. Nginjam Bu Ki. Utang Ki. Kenapa Bu? Jual beras, nah itu masuk juga. Maka akan dijelaskan Ibu Ki. Sebelum meminjam, jadi sebelum meminjam obang kan kebutuhan itu kepikir lagi, dipikirkan dulu untuk apakah kita minjam, kebayang apa? Minjam agak sahih, kebayang apa Japon? Jadi kepikirkan ada, jadi kan? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan produktif. Menikmati lagi
kun ka akui kebutuhan ki akui kebutuhan bani ka akui keinginan ki membian pas nginjem obong tapi beli sepeda ki nginjem obong tapi beli sapi Pak Solehan biasa lagi ki empon tapi kebutuhan dulu dipenuhi kebutuhan dulu baru itu minjam ki diki Pak minjem obong tapi beli sepeda galak sepeda diki tak sama aja ki nah, itu keinginan. Terus apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ada cara lain Bu? Ya jual beras nih coba. Jual beras, bahasa Indonesia jual beras nih. Kalau punya beras, kalau yang nggak punya beras, Jual ayam. gimana? Jual ajam. Bahasa Indonesia jual ajam ya. Jual ayam. Ayam hidup, ayam mati Bu. Nggak hidup. Nah, jika ada yang digunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, mun impian di tabungan akui kada. Mun andi, mun tak andi sampai gitu jual ajam, jual beras, jual jagung ki. Nah, ternyata ibu-ibu paham juga kan Bu ki. Nah, makan dulu kenatannya Bu ki. Nah, oke, lanjut. Berapa besar kita perlu meminjam berapa sekabuto ki Sebutan Pak. nah sebetulnya sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita misalnya sesuaikan jumlah pinjaman sesekiranya empian mampu aja ki nah boleh sesuaikan dengan pendapat empian. Misal pendapatan ambian misal 200.000 sebulan tak kok ternyata ambian ngecam 500 misal ada di sebulan juga enggak oleh misal lagi Takut Pak. oke. Bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian peminjam dengan pola pendapatan kita enggak kita tidak sakit gula tidak musiman atau tidak dan lain-lain misalnya. Lanjut keamanan kita dapat meminjam. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah, nyari lebih mudah, Ibu I. Jangan minjam karya telir, misal lagi. Nah itu. Terus tempat meminjam. Di sini ada misalnya bank Ki, beda koperasi, beda aresan, beda macam-macam Ibu Ki. Saya ingatkan Ki. Nah lanjut. Mengapa harus menabung? Nah ini kampung sudah bilang mik bola ambian kejepit atau kepepet ki. Nah itu saya kira paham semua. Boleh dikit mik bola, mik tak konkret, beda keluarga sakit, darurat, kasagi. Itu bisa dipakai ini sebelum kita menjual aset. Rencana menabung. Nah biasa orang nabung nih kan kalau ada rencana gitu ki. Jauh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ki. Besarannya berapa misalnya ki. Targetnya berapa tahun. Tiga kasak biasa lagi. Nah, tempat menabung nggak gelak kan beda sing ngakui celengan ki. Ya sini taro. Beda sing ngakui aresan, beda si kampang. Itu macam-macam pokoknya. Terus memulai usaha. Nah, dikit misalnya kalau ada ibu-ibu yang mau usaha, ya itu biasanya butuh modal besar misalnya. Atau bisa juga kalau sudah tabungan tidak mencukupi itu bisa berhutang, Ibu Ki. Asalkan jelas usahanya apa dan sudah yakin bahwa usaha itu bisa berhasil Ki. Nah itu dari saya ibu-ibu Ki. Nyuwun sekolah mik pola bede kesalahan kelopotan dalam penjagaan materi. Nah, cukup makin baik Ibu Ki. Karena ada sisi selanjutnya dari kawan saya. Dari bulan usiku minasyiatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.